Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi sayyidina rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, iman, serta kesempatan sehingga kita bisa berjumpa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Di bulan Ramadan yang penuh keutamaan ini, setelah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, mari kita ucapkan salawat dan salam atas junjungan Nabi kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman di rumah semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan yang ke-16 ini, Ustadz doakan semoga teman-teman di rumah selalu istiqomah menjalankan ibadah puasa yang penuh berkah ini. Di Ramadan yang penuh berkah ini, Ustadz mengajak teman-teman di rumah untuk merenungkan tentang keajaiban niat yang langsung diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah yang indah diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ceritanya, Nabi menceritakan dulu ada seorang laki-laki yang berniat ingin bersedekah. Jadi dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, malam ini saya ingin bersedekah kepada orang yang saya temui di luar rumah." Sehingga akhirnya dia pun keluar rumah dengan membawa harta sedekahnya. Pas ketika ia keluar rumah, ketemu dengan seorang laki-laki yang lagi lewat, lagi jalan. Dia bilang, "Ya Fulan, berhenti sebentar. Ini sedekah untukmu." Ucap laki-laki ini. Laki-laki yang menerima sedekah ini pun bahagia dan langsung pergi. Keesokan harinya, orang-orang pada heboh bilang. Mereka berkata, semalam ada pencuri yang mendapatkan sedekah. Laki-laki yang bersedekah ini pun kemudian jadi sadar. Ternyata semalam ia memberikan sedekahnya kepada seorang pencuri, sehingga ia merasa kecewa dan sangat sedih. Kemudian di malam kedua ia berdoa kembali, "Ya Allah, saya ingin bersedekah kepada orang yang pertama saya temui di luar. Semoga malam ini saya menemukan orang yang berhak mendapatkan sedekah." Akhirnya ia pun keluar rumah, bertemu dengan seorang perempuan yang lagi jalan. Ia bilang, "Mbak, tunggu sebentar." Ia pun langsung mengasihkan sedekahnya. "Ini sedekah buat Mbak," ucap pemberi sedekah ini. Perempuan ini kemudian merasa senang dan bahagia. Ia pun tersenyum. Ia bilang, "Terima kasih," dan langsung pergi. Terus keesokan paginya, orang-orang bilang pada heboh, semalam seorang pezina mendapatkan sedekah. Mendengar hal sedemikian itu, laki-laki ini pun sedih dan kecewa kembali. Akhirnya malam ketiga ia berdoa kembali, "Ya Allah, mohon malam ini saya pengen memberi sedekah kepada orang yang paling berhak menerimanya. Bimbing saya ya Allah," ucap laki-laki ini. Akhirnya pas dia keluar rumah, bertemu laki-laki yang lagi lewat. Ia pun langsung mengasihkan sedekahnya. "Ini sedekah buat Anda, wahai Fulan." Dan orang itu bilang, terima kasih." Langsung pergi dalam wajah yang sangat senang dan terharu. Besok paginya, orang-orang pada bilang, semalam orang yang kaya raya, yang kikir mendapat sedekah. Akhirnya laki-laki tersebut terdiam dan merasa sedih. Karena 3 kali bersedekah, 3 kali salah orang. Malam yang berikutnya, ia tertidur dalam keadaan hartanya habis.
ia enggak tahu lagi ia mau bersedekah apa. Dan dalam tidurnya, tiba-tiba laki-laki ini bermimpi. Di dalam mimpinya, Allah mengutus malaikat kepada dia. Malaikat berkata, "Ya Fulan, 3 kali engkau bersedekah? Ya Fulan, kenapa engkau bersedih?" kata malaikat ini. Laki-laki ini bercerita tentang sedekahnya yang salah sasaran. Kemudian malaikat ini tersenyum dan mengatakan, "Kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak Fulan? Sedekah yang kamu kasih 3 kali itu, 3-tiganya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lantas laki-laki ini pun langsung heran. Kok bisa ucap seorang laki-laki ini? Kan tadinya salah sasaran. Apa yang membuat sedekah saya diterima sama Allah, wahai Tuhan, katanya. Lantas malaikat pun berkata, "Sedekah kamu yang pertama kepada pencuri telah menghalangi dia dari mencuri karena dia mendapatkan apa yang telah ia butuhkan. Kemudian sedekah kamu yang kedua kepada seorang perempuan yang biasanya berzina telah menghalangi dia untuk berzina pada malam itu karena ia telah mendapatkan apa yang telah ia butuhkan. Kemudian yang ketiga, sedekah kamu pada orang yang kaya dan kikir telah menjadikan hidayahnya. Sekarang ia menjadi orang kaya dan dermawan." Ini adalah kisah nyata yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan Nabi tidak pernah berdusta dalam menyampaikan ceritanya. Artinya yang bisa kita ambil kesimpulan dalam kisah ini, kenapa ada orang yang melakukan sebuah ibadah, yaitu sedekah salah 3 kali, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang sempurna. Innamal a'malu binniyat, karena niatnya benar. Kita sadari mungkin di sepanjang di bulan Ramadan masih banyak ibadah kita kurang sempurna. Salat kita enggak sempurna, enggak khusyuk. Puasa kita enggak sempurna. Mungkin lisan, mata, telinga kita belum bisa menjaganya. Masih tidak sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tilawah baca Al-Quran kita enggak sempurna. Kadang-kadang huruf dan tajwidnya masih kurang. Dan sedekah kita tidak sempurna. Mungkin belum bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain. Terus gimana caranya biar ibadah yang secara zahir ini banyak kurangnya, tapi pahalanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perbaiki niatnya. Maksudnya perbaiki niat, ikhlaskan pahalanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang apakah kita berpuasa karena Allah? Maka apabila kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjamin dan menilai dan membalas pahala ibadah puasa kita walaupun ada kekurangan sana sini. Jadi, kalau kita mau ibadah kita sempurna, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang harus kita sempurnakan niatnya terlebih dahulu. Teman-teman, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup kultum singkat dari Ustadz. Bila ada salahnya datang dari Ustadz sendiri, bila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz akhiri, pusikum binafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.